Selamat pagi para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Ya, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah masuk dengan the chain rule. Sebetulnya itu adalah total diferensial. Kurang bagus ya. Ada goyang-goyang. Itu mungkin efek dari AC. AC yang bergetar. Jadi alat eh, OAP juga ikut bergetar juga. Dan dia akan bergerak-gerak ya. Ini sudah, padahal sudah tahu kan. Oke. Sekarang kita masuk dengan skema minggu yang lalu kita sudah sampai dengan ini sudah pernah kita bahas ya. Iya kan? Yang ini sudah kita bahas kan bahwa the chain rule itu dari rantai ya. Chain rule aturan, chain artinya rantai ya. Jadi the chain rule DY per DX itu adalah DY per DT kali DT per DX atau DY per DT dibagi dengan DX per DT ya. Nah, nanti ini untuk selanjutnya, nanti ini akan kita bahas juga datang dari mana gitu ya. Kalau ini eh, Z adalah fungsi dua variabel, dia punya turunan parsial do Z per do X dan do Z per do Y. X dengan fungsi satu variabel T, YT, Y juga HT, satu variabel. Maka turunan X terhadap T adalah, kalau satu variabel pakai D ya, kalau dua variabel atau lebih pakai do. Lambangnya do, ya. Artinya sama sih diferensial ya. Sehingga dj per dt adalah dj per do e kali dx per dt tambah dj per dy per dt ya. Kemudian kalau misalnya x-nya dan y-nya dua variabel, maka semuanya pakai do udah ya. Nah, ini kita bisa gambarkan skemanya ini ya. Kecil ya. Jadi saya pindahkan ke sini deh. Ini chain rule scheme. Ini skema dari chain rule. The chain rule two variable. Ada two variable, ada three variable. Jadi ada dua variable, ada tiga variable. Jadi Z ini adalah fungsi dua variable, X, Y. Ada dua variable kan, X dan Y, ya kan? Kemudian X dan Y mempunyai fungsi satu variable. Yang tadi yang saya sebutkan tadi, ini bisa dibuat skemanya gini. Dan kita bisa mendapatkan formula atau rumusnya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya ada kasih warna biru. Nah, turunan karena ini dua variabel X dan Y, maka kita menggunakan do ya. Jadi turunan Z terhadap X apa? Do Z per do X. Kan gitu ya. Ini skema ya. Kemudian turunan Z terhadap Y apa? Z terhadap Y, do Z per do Y. Paham mas ya? Tadi yang saya sebut itu eh, bisa dibuat skemanya gini. Kemudian karena X adalah fungsi satu variabel T, Y juga satu variabel T, maka turunannya bukan do, tapi D. Ya. Turunan X terhadap T apa? DX per DT. Jelas? Turunan Y terhadap T, karena satu variabel, DY per DT. Maka turunan Z sampai yang terakhir adalah T, turunan Z terhadap T, di sini DZ per DT adalah, nah itu. Ini kita kalikan nih. Jadi dari yang ini do Z per do X ya. Ini kita kalikan nih. Do Z per do X kali dx per dt tambah do Z per do Y kali dy per dt. Ya. Jadi kita kalikan ya. Kita kalikan ini jadinya do Z per do X ya. Jadi ini artinya turunan Z terhadap T
adalah dou Z per dt. Mengapa pakai D? Karena Z terhadap fungsi T, satu variabel. Kalau pakai satu variabel, kita pakai D. Nah, dz per dt itu adalah sama dengan dou Z, ya, nih. Dou Z per dou Y dikali dou X per dou T. Tulis ini ya. Dou Z per dou X kali dou X per, bukan dou X, dx per dt. Ya, dx per dt ditambah dengan ini dou Z per dou Y dikali dengan dy per dt. Sudah paham? Halo, siap ya? Dari skema itu kelihatan ya tadi kan? Z mengandung dua variabel X dan Y. Jadi turunan Z terhadap X karena dua variabel pakai dou Z per dou X. Nah, turunan Z terhadap Y, dou Z per dou Y. Kemudian X ini mengandung satu variabel T saja. Y juga mengandung satu variabel T. Maka kita pakai D. Ya nak, satu variabel kan D turunannya. Turunan X terhadap T adalah dx per dt. Turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Kemudian kita kalikan nih. Dou Z per dou X. Ini saya kasih warna hijau tuh. Kita kalikan dou Z per dou X kali dx per dt. Ditambah dengan dou Z per dou Y kali dy per dt. Jadi dapatlah formulanya ini. Inilah ini ya sebut ini kan skema dari Chandler. Sebetulnya ini adalah total diferensial atau dalam bahasa Inggris total diferensial itu dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya diferensial lengkap. Ya. Ini sebetulnya masuk total diferensial atau diferensial lengkap. Jelas sampai sini? Jadi kita bikin rumusnya bisa dengan ini lebih gampang kan? Betul nggak? Z ini mengandung dua variabel X dan Y. Gunanya zeta X dou Z per dou X. Itu kan. Gunanya zeta Y dan dua variabel dou Z per dou Y. X dan Y hanya mengandung satu variabel T. Nah, kalau satu variabel pakai T ya. Arti T bentuk sama di diferensial di lambangnya. Nah, gunanya X dan Y pakai satu variabel X jadi karena ini tidak ada satu variabel T, maka gunanya T adalah X. Kemudian dou Z per dou nah, turunan Z terhadap T, turunan Z terhadap T adalah salah satu variabel kalau maksudnya T. Jadi Z sebagai T, turunan Z terhadap T adalah ada apa? Dikalikan dou Z per dou X kali dou dx tambah dou Z per dou X kali. Kenapa ya skemanya? Kok bisa? Oke. Ini yang dua variabel. Bagaimana kalau tiga variabel? Nah, sebentar lagi. Ya. Jadi skema ini sebetulnya membantu kita. Sebetulnya ada di PowerPoint. Tapi saya ulang lagi untuk menjelaskan. Ya. Nah, yang satu lagi adalah tiga variabel. Sebentar lagi tiga variabel. Bagaimana? Terhadap X, Y, dan Z. Ketiga ya. Kemudian X, Y, Z itu mengandung satu variabel theta. Ya, mengandung satu variabel. Ini dia cenderung two variable. Sebenarnya setelah formula yang terakhir itu lebih dikenal namanya total diferensial. Ini biasanya namanya ini total diferensial ya. Total diferensial itu banyak sebenarnya. Total diferensial. Bahasa Inggrisnya ini kan. Tial. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris F-nya diferensialnya F-nya 2, kalau bahasa Indonesia 1 ya. Diferensial lengkap. Oke.
total diferensial atau diferensial lengkap. Ya. Populer itu sebetulnya, ya. Tapi di PowerPoint-nya tidak ditulis. Oke. Kapus 3 jelas matematik, nggak ada lagi. Terakhir, calculus 1, calculus 2, and calculus 3. Oke. Sudah jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ini, the chain rule 3 variable, 3 variable, yaitu Z adalah fungsi X, Y, dan Z. X, Y, Z ya. X, Y, Z 3 variabel. Maka Anda lihat sini variabel yang ada di sini X, Y, dan Z. Ya nak? X, Y, Z. 3 variabel. Kemudian X, Y, Z masing-masing mempunyai satu variabel namanya theta. Ya. Namanya theta. Ya kalau kita tulis di sini artinya Z itu 3 variabel, sedangkan sini X itu adalah fungsi, misalnya apa? G theta, Y itu adalah fungsi satu variabel theta, Z itu juga fungsi misalnya apa? K theta. Ya. Kecil K-nya atau ganti ya, boleh ganti bukan K-nya K kecil. Ya, itu maksudnya. Z 3 variabel, X, Y, Z masing-masing satu variabel fungsi theta. Itu maksudnya. Nah, kita mulai ya. Ini warnanya kita ambil yang sama tadi. Nah, karena Z adalah fungsi 3 variabel, turunan Z terhadap X apa? Pakai do ya. Turunan Z terhadap X adalah do Z per do X. Kemudian turunan Z terhadap Y apa? Do Z per do Y. Turunan Z terhadap maaf. Jangan pakai Z, salah saya. Ini ganti dengan apa? Saya ganti dengan omega atau W ya. So, masa Z sama Z gitu tidak ada kan? Jadi ini adalah W. Jadi sini turunan W terhadap X adalah do W ya, do W per do X. Turunan W terhadap Y do W per do Y. Turunan W terhadap Z do W per do Z. Paham maksudnya? Nampak dari skema itu kelihatan ya. Nah, kemudian X, Y, dan Z mempunyai satu variabel. Anda ini kan satu variabel ya, theta. Ini juga sama. Karena satu variabel pakai apa? D. Ingat, satu variabel pakai D. Berarti turunan X terhadap theta apa? Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta. Turunan Y terhadap theta apa? dy per d theta. Yang kalau ini turunan Z terhadap theta, dz per d theta. Nah, turunan W terhadap theta kan satu variabel theta, maka pakai d ya, dw per d theta sama dengan, nah dikalikan ya masing-masing nih. Jadi ini dikalikan ya. Pertama ini do w per do x kali dx per d theta ya. Ini tetanya per d theta ya. Jadi do w per do x dikali dx per d theta ditambah ini do w yang kedua, do w per do y kali dy per d theta. Oke. Ditambah terakhir do z do w. Yang kedua ini tadi kan, yang kedua ini. Nah, sekarang yang ketiga
do W per do Z kali do Z dz per d theta. Do W per do Z kali dz per d theta. Nah, ini total diferensialnya yang 3 variabel ya. W adalah fungsi 3 variabel. Jelas nggak itu nih? Halo? Jadi W ini 3 variabel. Jadi maka kita pakai dulu do. Ya. Jadi do W dengan W pada tulang parsial, tulang parsial. Tulang parsial dari W pada X, do W pada X. Do itu membedakan dia memiliki variabel dua variabel atau B, ya, jadi variabel, sedangkan satu variabel ya, jadi B. Jadi boleh AC. Jadi dengan ini adalah multi variabel, dengan W terhadap lepasnya W terhadap X adalah do W per X, turunan baca W terhadap Y adalah do W per Y, turunan baca W terhadap Z adalah do W per Y. Kemudian X, Y, Z mempunyai satu variabel semua. Kalau satu variabel pakai D, ya. Turunan X terhadap theta, Dx per theta, dan do T. Dx per theta, turunan Y terhadap theta, dy per theta, turunan Z terhadap theta, dz per theta. Nah, turunan W terhadap theta, kita jangan satu variabel. Halo, W terhadap theta dan W terhadap theta itu satu variabel, maka disebut ini dw per theta. Sama dengan apa? Hasil kali ini. Pertama kali pertama, tambah kedua, kali kedua, tambah ketiga, kali ketiga. Jadi do W per do X kali dx per theta, ya. Tambah yang kedua, do W per do Y kali dx per theta, tambah yang ketiga, do W per do Z kali dz per theta. Ini yang 3 variabel. Tadi yang sebelumnya 2 variabel, ya. Sudah jelas sebenarnya? Ya. Ya, ini yang disebut juga total diferensial, ya. Walaupun di judul atasnya adalah chain rule 3 variable, ya. Ini masih masuk kelompok total diferensial. Itu bahasa Inggris. Kalau Indonesianya diferensial. Jadi bahasa Inggris F-nya double, ya. Sialnya itu tial biasanya kan. Kemudian bahasa Indonesianya diferensial F-nya 1, diferensial S. Lengkap, diferensial lengkap. Oke. Sepertinya ada pertanyaan. Any question? Hello. Anda kalau ada tanya, jangan diam-diam. Gimana nih? Ya. Jadi kalau ada di transparannya itu apa? Kalau gitu apa? Ya nggak tahu kan? Lihat ya tadi ya. Jadi turunan itu dia dalamnya 2 variabel atau lebih, 2 variabel atau 3 variabel, maka pakai do. Turunan W terhadap X, do W per do X. Turunan W terhadap Y, do W per do Y. Turunan W terhadap Z, do W per do Z. Kemudian kita lihat X, Y, Z satu variabel ke bawah ya. Theta, satu variabel theta. Karena satu variabel, maka pakai D. Nah, seperti biasa kan? Pakai D. Turunan X terhadap theta, dx. Ya. Turunan X terhadap theta adalah dx per theta. Turunan Y terhadap theta, dy per theta. Turunan Z terhadap theta, dy per theta. Ini masing-masing kalian. Pertama kali pertama, nomor kedua kali kedua, nomor ketiga kali ketiga. Nah, ini adalah turunan W terhadap theta.
Ini satu variabel, maka pakai D per theta. Ya, jelas. Jadi bahannya saya sesuaikan yang ada di apa namanya, di PowerPoint atau PPT. Jadi jelaskan, ya. Nah, termasuk contoh-contohnya ada di tulis sana dan katakan lompat jawabannya. Jadi saya biasanya jelaskan detail, sedetail mungkin. Kalau tidak jelas tanya. Oke, ini yang nanti ini saya masukkan juga di dalam PowerPoint itu, ditambah di bawah ya, di sisi itu yang aku saya kirim ke Anda. Ya. Cuma dasarnya jadi biru, dan kalau saya kasih warna putih itu semua. Nah itu yang susahnya. Ya, ini kan jadi saya pakai dua PPT, satu PPT kosong, satu PPT yang dari PowerPoint, dari apa? Dari Binus Mayanya yang sudah ada. Ya. Baik, sampai sini adakah pertanyaan? Hello, any question so far? Nah, oke. Nah, ini sudah nih. Halo? Kalau sudah, kita masuk contoh. Itu tulisannya jelas ya? Maksudnya jelas tuh bisa dibaca benar. Silakan kelihatan belum? Tahu kecilan. Kecilan. Oke. Kalau enggak, sekarang berarti ini if Z adalah X kuadrat Y tambah 3XY pangkat 4, where di mana X adalah sin 2T dan Y adalah cos T. Then maka the chain rule maksudnya yes, the chain rule itu menghasilkan apa atau total diferensialnya apa gitu ya. Berarti sini ini saya kasih lihat jalannya dulu ya. Jadi Z-nya saya salin X kuadrat Y tambah 3XY pangkat 4. Ya. Dua kali saya salin supaya kelihatan jalannya masing-masing. Nah, di sini turunan Z terhadap X apa? Karena dua variabel pakai apa? Pakai do atau D? Kalau dua variabel atau lebih pakai do. Jadi turunan Z terhadap X adalah do Z per do X. Turunan Z terhadap Y apa? Do Z per do Y. Jelas? Nah, kalau diturunkan terhadap X, lingkarilah X-nya. Kalau diturunkan terhadap Y, lingkarilah Y-nya. Artinya yang kita lingkari itu yang diturunkan. Selebihnya dianggap konstan, apa konstan pengali atau konstan saja. Ya enggak? Paham? Ini disebut turunan parsial. Ya. Turunan parsial. Ya. Jadi, ini sama dengan apa? X kuadrat turunkan apa? 2X kali ya 2X kali Y ditambah 3Y pangkat 4 3Y pangkat 4 X turunannya berapa? 1. Sehingga berapa do Z per do X? 2XY ditambah 3Y pangkat 4. Ya enggak? Halo. Jelas di sini? Nah, kemudian berapa do Z per do Y? Do Z per do Y adalah diturunkan terhadap Y saja. Y saja. Kalau ada pengali itu dianggap konstanta pengali. Jadi seperti ini S kuadrat adalah konstanta pengali. Y turunannya berapa? 1. Ditambah 3X adalah konstanta pengali. Y pangkat 4 turunkan apa? 4Y pangkat 3. Tidak pakai Y aksen ya, hati-hati sini. Ini itu bentuk implisit namanya. Kalau ada diturunkan dikali Y aksen itu bentuk implisit, fungsi implisit. Ini adalah turunan parsial, beda ya.
Ini turunan parsial. Sehingga ini hasilnya apa? X pangkat 2 kali 1 tetap X kuadrat ditambah 3 kali 4, 12 XY pangkat 3. Jelas sampai sini? Hello, ini baru turunan parsial do Z per do X dan do Z per do Y. Jelas? Oke. Nah, kemudian X sama dengan sin 2T dan Y sama dengan cos T. Nah, ini kan satu variabel. Ini kan satu variabel nih. X adalah sama dengan sin 2T, Y adalah cos T. Satu variabel pakai apa turunannya? Bukan do ya, tapi D. Nah, turunan X terhadap T, satu variabel dx per dt. Sama dengan turunan sin U apa? Cos U, U-nya adalah 2T, dikali U aksen, 2T aksen. Itu enggak? Berarti sini apa? Cos 2T dikali 2 kali 1. Itu enggak? Listrik. Powernya. Kalau redup tuh tandanya powernya sudah batas bawah. Oke, sehingga kalian 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 2 cos 2T. Ya. Nah, turunan Y terhadap fungsi T, satu variabel, dy per dt. Turunan cos apa? Min sin T. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini terlalu dekat. Ini tadi 2 kali cos 2T. Nah, baru kita masukkan total diferensialnya atau disebutnya chain rule. Ya. The chain rule ya, memberikan apa gitu, hasilnya apa ya. Sampai sini, any question? Ada yang mau ditanya? Oh, pintar semua ya. Sudah, Oke. Nah, kalau sudah jelas, ini baru kita yang ditanya itu adalah cenderungnya tadi Pak. Turunan Z tata T. Ini. Hati-hati ini. Ini turunan Z terhadap fungsi T. Terhadap fungsi T. Betul nggak? Satu variabel. Satu variabel. Kalau satu variabel, berarti pakai D di depannya. Ya kan? Berarti sudah ini belum. Berarti sini turunan Z terhadap T apa? Turunan Z terhadap T dz per dt. Sama dengan apa? Nah, turunan parsialnya tadi apa? Do Z per turunan Z terhadap T ya. Dz per dt. Ini adalah do Z per do X kali apa? Ini di bawahnya nih. Do ini saya tandanya. Do Z per do T dikali dx per dt. Nanti ditambah ya. Do Z per do Y ditambah do Z ditambah do Z per dy kali dy per dt ya kan? Yang saya lingkari. Paham nggak? Halo. Ini dikali dengan apa sih ini? Atau kalau Anda ragu bikin ini untuk tambah dulu. Turunan parsial tadi do Z per do X dan do Z per do Y. Ini dikali, kalau ini do X ini apa? Dx per, di sini apa? Dy. Terus ini per dt, per dt semua. Gitu maksudnya. Sudah paham ya? Ini kalau kita gambarkan seperti tadi itu. Ya, kalau kita gambarkan, warna yang, nah gini. Ini adalah apa? Ini adalah Z adalah fungsi apa? Fungsi dua variabel X dan Y, itu enggak? Halo, X dan Y, X dan Y. Y itu X dan Y adalah fungsi satu variabel T, itu enggak? Itu yang digambarkan tadi. Jadi turunan parsial Z terhadap X apa tadi? Do Z per do X. Turunan parsial Z terhadap Y, do Z per do Y. Nah, karena ini satu variabel, X adalah fungsi T, Y fungsi T yang lain.
Maka turunan X terhadap T bukan do pakai apa? T, dx per dt. Turunan Y terhadap satu variabel T, dy per dt. Nah ini yang dikalikan nih. Turunan nih. Jadi turunan Z terhadap T apa? Pakai ini kan ini. Ya nak? Turunan Z terhadap T, dz per dt. Itu sama dengan apa? Pertama kali pertama, kan gitu kan? Kan kayak turunannya satu garis. Jadi do z per do x kali dx per dt. Kemudian ini do z per do y, do z per do y kali dy per dt. Jadi kalau Anda lupa pakai skema itu. Paham? Jadi rumusnya tinggal turunan z per t apa? Dz per dt. Jadi kali ini tambah ini kali ini kali ini. Do z per do x kali dx per dt. Do z per do y kali dy per dt. Ya, skema itu membahas. Oke. Baik. Kalau sudah, baru kita masukkan. Nah, berapa? The chain rule-nya sini sebetulnya masuknya sebetulnya istilah lainnya total diferensial atau diferensial lengkap kan. Jadi dz per dt adalah nah tadi di depannya apa? Dz per y-nya apa? 2xy tambah 3y pangkat 4 dikali dengan di bawahnya 2 cos 2t. Jadi sini hasilnya apa? 2xy ditambah 3y pangkat 4 dikali dengan yang bawahnya tadi hasilnya nih 2xy tambah 3y pangkat 4 kali 2 cos 2t. 2 cos 2t ditambah do z per do y-nya yang ini sebelahnya yang saya lingkari. Do z per do y-nya x pangkat 2 ditambah 12 y pangkat 3 dikali min sin t. Jadi ini disalin sini x pangkat 2 dikurang ditambah 12 xy pangkat 3 dikali min sin t. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Ke sini masuk ke sini kan. Nah. Kemudian kalau dia kasih tahu untuk T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, maka hasil akhirnya apa? Halo? Kalau T sama dengan 0, gini. Untuk T sama dengan 0, nah kita ambil dulu tadi X sama dengan apa? Diketahui X sama dengan sin 2T. X sama dengan sin 2T. Berarti X sama dengan berapa tuh? Sin 2 kali 0. Betul enggak? Berarti sama dengan sin 0. Berarti X berapa? 0. Ya. Y sama dengan apa? Y sama dengan cos T. Ya, soalnya aja. Cos T. Maka Y adalah cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ya. Ya. Cos 0 1. Nah, tinggal kita masukkan aja sini. Jadi kalau menulisnya itu sini dz per dt dari t sama dengan 0 sama dengan berapa? 2 kali x-nya 0 kali y-nya 1 tambah enak tambah 3 kali y-nya 1 pangkat 4 enak pangkat 4 pangkat 4 dikali 2 kosinus
2 kali 0, cos 0 ya. Ditambah X-nya tadi 0 kuadrat, ditambah 12 kali 0 kali 1 pangkat 3, gitu ya. Ini dikali min sin 0. Nah, ini hasilnya apa nih? Sin 0, 0, hilang. Ini 0, ini kali 0, hilang. Ini 0 semua enggak nih belakang? Nah, tinggal ini. Ini cos 0 berapa? 1. Nah, ini 2 kali 0 ke 1, 0, ya kan? Tinggal apa? 3 kali 1 pangkat 4, 3. 3 kali 2 kali 1, hasilnya berapa nih? Hah? Hasilnya 6 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 6. Iya. Jelas ya? Ya, hasilnya sama dengan 6. Sudah paham hasilnya? Ya. Untuk T sama dengan 0. Ya. Kalau tidak T sama 0, ya itu bentuknya. Oke? Ada yang mau tanya? Ya. Nah, sebentar lagi ada sample 3, yaitu itu contoh 3 gitu ya. Gimana? Contoh 3. Kalau nanti tanya ya, jangan diam-diam. Eh, Mulai agak sedikit rumit ya katanya. Minta supaya yang nol itu hilang semua. Sehingga yang tidak nol, hasilnya tidak nol ya berarti eh, 3 kali 1 pangkat 3, 2 kali cos 0, 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6. Oke, kalau sudah belum? Belum ya? Sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, kita masuk yang ini adalah contoh 3. Ya. Sebenarnya berada situ, saya nggak mau berseberangan lupa. Contoh 3, ini sudah masuk terbaik aplikasi terapan. Get a solidified equivalent cylinder is radius R, and height tingginya A, increase. So that is surface area X. Area adalah permukaan. Permukaan X to support that at instant when jika R-nya sama 10 cm dan tingginya A-nya adalah 100 cm, kemudian R is increasing. Increasing apa? Pertama, 0,2 cm per tahun. Bisa setiap 1 jam dia bertambah 0,2. Memuai saya. Kalau dipanasi bersih memuai. Kalau besar. Dan tingginya, jadi yang memuai itu arahnya arah dari jari dan arah tingginya. Ya. Semuanya itu ya. Baik dari jari maupun tingginya. Jadi, tapi yang di sini tahu untuk jari-jari
Jarinya dia increase itu akan bertambah 0,2 cm per jam per hour. Kalau tingginya bertambah 0,5 cm per hour. How fast is S increasing at this instant? Kemana bertambah dari luas permukaan? Kemudian ini aplikasi menggunakan tadi. Dia cenderung ini total berbeda dari yang kalau dari paham sih? Nah, ini sudah masuk aplikasi ya. Jarinya R, tingginya H. Oke. Nah, S adalah apa tadi? S adalah surface area. Ya, maksudnya luas permukaan. Luas permukaan tabung itu adalah apa? Halo. Luas permukaan tabung adalah alas tambah tutup lingkaran ya. Dua apa? PR kuadrat dikali 2. 2 kali PR alas tambah tutup. Berarti PR kuadrat tambah PR kuadrat. Jadi 2 PR kuadrat. Kemudian luas selimut itu adalah yang ini, yang luas selimutnya adalah keliling lingkaran itu 2 PR kali tinggi kali H. Ya. Oke, kita tulis ini ya. Di sini surface area ya. Kita tulis ini surface ya. Surface muka ya kan berarti permukaan, luas permukaannya surface area S itu sama dengan luas alas tambah tutup kita ulang langsung ya. Luas alas tambah tutup ditambah dengan luas selimut. Berarti S sama dengan apa? Luas alas tambah tutup berarti 2 kali PR kuadratnya enggak? 2 kali luas lingkaran. Ya kan? Alas tambah tutup. Kemudian ditambah dengan luas selimut adalah keliling lingkaran apa? 2 PR kali tinggi H, ya enggak? Sehingga kita dapat surface area luas permukaannya adalah 2 PR kuadrat plus 2 PRH. Nah, tadi ya. Oke. Jadi permukaannya, dia tanya how fast is S increasing at this instant. Jadi berapa ya sama gak Anda mencari turunan dari luas permukaannya terhadap waktu. Itu artinya sama dengan velocity ya. Speed, ya, kecepatan perubahannya. Seperti contohnya ini. Saya ada buat batu es seperti tabung dan ada take di luar ini. Lama-lama mencair. Tapi mengecil. Itu akhirnya tingginya makin turun, dia makin melebar. Gepeng ya warnanya. Jadi ada air sama. Nah itu sebetulnya ini sudah masuk ke aplikasi. Jadi dari matematik itu pemulaannya itu diubah dalam bentuk aplikasi gitu. Jadi, nah apa hubungan dengan total definition tadi atau disebut dead rule tadi? Ya, yaitu
S. Nah, S itu kalau Anda lihat tadi Pak, S itu mengandung jari-jari R dan tinggi H. Tenang. Jadi berapa variabel? Dua variabel. Dua variabel R dan H. Berarti ada turunan maksanya. Dan ada dua variabel, ada turunan maksanya. Tadi turunan maksanya dulu apa? Pakai do kan? Do F, do R, do S, do H. Jadi hanya mengandung dua variabel R, dan H. Jadi dan ini kita jadi. Jadi kita cari turunan S tablet R dengan nomor pakai do X dan do R, do X dan do H. Kita cari masing-masing ya. Kita cari dulu dari sini ya. Karena ini adalah luas permukaannya adalah dua variabel, maka sini kita cari kita tulis sini ya. S sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi. Saya salin ya. Ada dua saya bikin supaya kelihatan jalannya. S adalah 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RH. Nah, di sini cari do S per do R. Saya cari ya. Kita lingkari jejarinya. Jejarinya apa sih? R kuadrat dan R, betul enggak? Ya. Jadi hasilnya apa nih? 2pi adalah konstanta pengali. 2pi adalah konstanta pengali. Pi ketebalan. 2pi adalah konstanta pengali. R kuadrat turunannya apa? 2R. Ini disebut turunan parsial. Jangan kali R aksen ya. Itu implisit. 2R. Oke. Ditambah 2pH adalah konstanta pengali. R turunannya berapa? 1. Ya nak? R turunannya 1. Maka berapa ds per dr? Sini adalah 2pi kali 2r 4pr ditambah 2ph. Benar? 4pr tambah 2ph. Oke. 2ph. Nah, sekarang ini turunan S luas permukaan surface area terhadap tinggi per do H ya. Per do H. Nah, H-nya mana? Lingkari H-nya. Makanya mengapa saya buat dua gitu supaya kelihatan jalannya. Ya, H-nya yang lingkari. Berarti H-nya kita turunkan, selebihnya yang konstan. Nah, ternyata 2pi R kuadrat ini adalah konstan. Betul enggak? Karena ini konstan, turunannya apa? Halo? 0 kan? Kan enggak ada H enggak sih? Enggak ada, berarti konstan 0. Berarti terus 2pi R adalah konstanta pengali, H turunannya berapa? 1. Sehingga hasilnya apa sini? 2pi R. Ini hasilnya. Sampai sini jelas? Ini turunan parsialnya do S per do R, do S per do H. Dapat ya? Nah, sekarang hubungan jari-jari dengan waktu. Nah, apa ini? Oh, sudah diketahui sebetulnya. Di cerita tadi apa arti? Di terjemahan itu apa tadi? Ini. Ya, R is increasing at 0,2 cm per hour. Itu artinya terjadi kecepatan perubahan. Ya, nak? Kecepatan perubahannya adalah dr per dt. One variable. Only time. T ya. T kan. Jadi karena satu variabel kita pakai. Jadi terjemahan sudah tahu nih sebetulnya. Di sini kita artikan turunan R terhadap T adalah 0,2 cm per hour. Ya, kalau tulis di sini nak muat tempat di belakang nih. Jadi berikutnya sini adalah turunan R jari terhadap waktu. Jadi perubahan ya, perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan jari-jari terhadap waktu itu adalah sama dengan 0,2 cm per hour, gitu kan? Per jam ya, per jam. Satu lagi turunan kecepatan dari tinggi ya. Ini nih.
and H is increasing at half ya 0,5 cm per hour. Jadi tingginya DH per DT adalah 0,5 cm per hour. Ya nak? Per jam sama dia. Nah, hubungannya apa tadi itu? Dan total diferensial apa? Yang ditanyakan tadi apa tuh? Nah, kalau mau digambarkan boleh. Kalau mau digambarkan seperti kalau Anda bingung, bikin gini. S adalah fungsi dari apa? Fungsi dari jari-jari dan tinggi. Enak? Kan gitu kan? Kemudian Anda buat gini. Ini masih dua variabel ya. Nah, S itu mengandung jari-jari dan tinggi. Jari-jari dan tinggi adalah merupakan fungsi waktu. Ya kan? Nah, tunang parsial. Karena ini dua variabel. Tunang parsial S terhadap R apa? Do S per do R. Turunan parsial S terhadap H, do S per do H. Turunan R terhadap T, satu variabel, dr per dt. Turunan H terhadap T, dh per dt. Kalau lupa bikin gini aja. Dah? Nah, tinggal cari turunan S terhadap T. Itu apa? Satu variabel kan ds per dt, betul enggak? Turunan S terhadap T ini maksudnya. Turunan S terhadap T adalah ds per dt. Nah, tinggal ini kali ini tambah ini yang kedua kali kedua. Pertama apa tuh? Do S per do R kali dr per dt. Ditambah yang kedua do S per do H kali dh per dt. Nah, tinggal diisi. Jadi ds per dt adalah apa? Nah, kita salin dari mana ini? Do S per do R ini 4 PR tambah 2 PH ya nak? 4 PR tambah 2 PH ya. Benar ya? Nah, dikali dengan yang atas sendiri apa ini? Dikali dengan dr per dt berapa? 0,2 ya nak? 0,2 ya, satunya belakangnya ya. Tambah do S per do H berapa? Do S per do H adalah 2 PR. Ya, 2 PR. 2 PR dikali DH per DT 0,5 ya kan? Jelas sampai sini? Nah, kita hitung berapa DS per DT. Ini yang ditanya tadi itu, how fast is S increasing at this instant. Jadi perubahan luas permukaannya diakibatkan dari jari dan tinggi. Sama dengan apa? Kali 0,2. 0,2 kali 4 berapa? Halo. Oh ya, itu sudah tahu ya tadi ya. Sorry. Kita masuk dulu. 4 pi, jarinya berapa? 10 ya? Oh ya, di sini diketahui lagi R-nya adalah 10 cm. Terus tingginya adalah 100 cm. Ini given ya. Nah, berarti ini jarinya berapa? Jarinya adalah 10 ditambah 2 pi, H-nya adalah 100. Betul nggak? Dikali 0,2 ditambah 2 pi. 2 pi kali jarinya 10 dikali 0,5. Berapa? Berapa ini? Ini adalah 4 kali 10. 40 pi. Ya nak? Tambah. Oh, ya ini dulu tambahnya. Ini 2 kali 100, 200 pi. Kurung kali 0,2 ditambah. Ini menjadi 20 pi kali 0,5. Sehingga hasilnya apa? Ini jumlahkan berapa? 240 dikali 0,2. 240 kan? 240 pi dikali 0,2.
240 kali 2, 24 kali 2, 48. Jadi 240 kalau ya berarti 24, 48 ya? 48 pi. Betul gitu? Kemudian ditambah dengan setengah kali ini 10 pi. Hasilnya apa? 58 pi. Satuannya apa? Ayo lihat sini satuannya apa? Sentimeter kali, kalau yang ini 4 pi R tambah 2 pi H ini kan sentimeter. Terus yang 0,2 jadi sentimeter per hour. Jadi hasilnya apa? Sentimeter kuadrat per hour. Ya, square centimeters per hour. Square sentimeter, jadi sentimeter pangkat 2 per hour. Sudah jelas ya? Ini tidak? Ya, satuannya jadi di sini kan 40 itu sentimeter, 1 sentimeter, sentimeter sama sentimeter itu sentimeter, sentimeter kali yang tadi adalah sentimeter per hour, sentimeter kali sentimeter per hour, sentimeter kuadrat per hour. Makanya disebut kuadrat sentimeter per hour, sentimeter pangkat 2 per hour, ya, per jam sana. Jelas? Ini kalau di situ dia langsung gitu, jadi saya Anda lihat tadi ya, bandingan di PPT-nya ada, tapi kan terlalu singkat-singkat, tidak. Penjelasannya kurang detail. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah ini contoh aplikasinya, ya. Contoh aplikasi. Jadi kalau ya seperti saya contoh tadi itu, jadi kalau ada si batang es, contohnya kalau anak itu juga ada es lilin gitu ya teman-teman, itu tinggi ya, lilin didirikan lama-lama kan tumor ya, tumor. Nah itu terjadi kecepatan perubahannya adalah ke arah rendah dan ke arah tinggi ya. Lama-lama dengan kayak di air melebar. Ya, itu contoh dalam aplikasi ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo, ini question? Kalau tidak ada lagi contoh 4. Nah, ini yang contoh tiga variabel. Ya. Pusing. Engineering, ya, engineering itu berkali 60 dan fisika. Kalau Anda tidak suka itu, lanjutkan. Benar. Saya lihat di Astro itu sebetulnya program dari salah satu program dari produk desain mereka kita itu dari sisi sama. Itu kan banyak ada aturnya masuk kepada kombinasi. Kalau komputer mesin betul. Ada itu ramai dalamnya ada kalkulus, ada linear itu berapa, ada linear, ada statistik, ada komputer. Kombinasi itu banyak. Untuk AI, efisien berikan itu besar. Di dalamnya adalah machine learning. Di dalam machine learning ada deep learning. Jadi semuanya, nah, kalau yang mungkin saya tak tahu ya, yang mengajar kadang-kadang yang mengajar machine learning tidak terlalu mendalam bersama kampusnya, tapi mungkin. Jadi orang yang ketemu itu saya jabarkan semuanya ada. Ya ada matematiknya, ada statistiknya, ada ekonominya, vektor. Oke. Baik, sudah ke sini kita masuk lagi, ya. Nah,
Dikasih tahu W-nya adalah tiga variabel, kurang kami kurang sama isi. Di mana X-nya dengan S kali T, Y adalah X T, dan Z adalah S tambah 2T. Berarti W ini mengandung tiga variabel, sedangkan S, Y, dan Z mengandung dua variabel, S dan Y. Dua variabel. Berarti semua kan itu, tidak ada X. Ya kan? Oke. Jadi kalau digambarkan ya seperti tadi ya sebetulnya kalau Anda lupa rumusnya atau gini kita cari dulu deh ya. Jadi dari W sama dengan W sama dengan bilang di berhawannya ini. Ya. W sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah XY. Oh, kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Sini W sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat tambah XY. W sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah XY. Mengapa saya bikin 3? Supaya jalannya kan beda-beda. Ya. Di sini yang kita cari apa? Turunan kita 3 variabel. Do W per do X. Ini apa? Do W per do Y. Ini do W per do Z. Nah, 3 beda kan? Maka 3 kali kita salin itunya supaya kelihatan jalannya. Ya. Kalau yang di PowerPoint ya langsung aja. Bingung. Langsung rumus. Hitungannya ya langsung aja. Nah, itu kadang-kadang kalau untuk belajar sendiri self study agak susah ya. Karena tiba-tiba jadi ini bingung kan. Jadi harusnya step by step ya. Makanya dosen itulah yang harus menjelaskan ya di kelas ya. Nah, ini kita turunkan terhadap X, lingkari X-nya saja. Mana X-nya? Yang ada X ini. Nah, do W per do Y, lingkari Y saja. Do W per do Z, lingkari Z saja. Selebihnya adalah konstan, itu aja. Masing-masing gitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah turunan parsial, bukan turunan fungsi implisit, beda ya. Jadi sekarang kita turunkan X kuadrat turunkan berapa? 2X. Y kuadrat konstan. Konstan saja 0. Z kuadrat konstan saja 0. X turunannya berapa? 1. Y konstanta pengali. XY. X diturunkan 1. Y konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Nah ini per do Y. Berarti ini X konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Z kuadrat konstan bukan Y 0. X konstanta pengali. Y turunannya berapa? Y turunannya adalah 1. Ya enggak? Nah, ini berarti ini hasilnya apa nih? 2X ditambah 1 kali Y. Y. Terus ini 2Y tambah X. Ya enggak? 2Y ditambah X atau X tambah 2Y boleh. Nah, ini hasilnya apa? Terhadap Z. X kuadrat konstan 0. Y kuadrat konstan 0. Z kuadrat turunkan 2Z. XY bukan Z. Konstan 0. Udah. Kan gampang gitu ya. Sehingga hasilnya apa? 2Z. Ya. Jadi hasilnya ini. Oke? Terlalu panjang. Oke. Nah, sekarang kita salin masing-masing gitu apa? Nah, apa?
X berapa, Y berapa, Z berapa. X berapa? Kasih tahu X adalah ST. S kali T. Y adalah S min T. Z adalah S ditambah 2T. Z. Z adalah S tambah 2T. Nah, ini dua variabel. Kalau dua variabel pakai do. Jadi baca ini apa? Do X per do. Oh, ada dua ya dari ND. S dan T. Terhadap S dan terhadap T. Oh, ini double nih. Hati-hati. Terhadap S dan T. Oke, ini sekarang kita ambil terhadap T dulu. Terhadap T apa? Terhadap S dulu. Terhadap S apa? Terhadap S diturunkan 1 kali T. Hasilnya T. Ya. Terus ini do Y per do S. Lingkari S-nya. S turunkan 1. T turunkan 0. Ya nak? Do Z per do S. Diturunkan terhadap S. S turunkan 1. Ya. Ini 1. 1. 2A. 2T konstan 0. Hasilnya 1. Ya nak? Nah, ini juga salin lagi. X sama dengan ST. Ya. Sana. X sama dengan ST. Ini sama salin lagi. X sama dengan S kurang T. S kurang T. Terus ini Z sama dengan S tambah 2T. Nah, sekarang yang di sini do X per terhadap T. Do T. Sini do Y per do T. Sini do Z per do T. Ya. Lingkari T-nya. Kita lingkari T semua. T. T lingkari. Berarti T yang kita turunkan. Berarti ini S konstanta pengali. S konstanta pengali. T turunannya berapa? 1. Hasilnya S. Oke. Nah. Ini terhadap T. S konstan. 0. T turunannya 1. Hasilnya min 1. Terus ini terhadap T. S konstan 0. 2 kali T turunnya 1. Hasilnya 2. Sudah jelas sampai sini? Halo. Berarti di sini terjadi dua turunan W terhadap S dan T. Berarti do W per do S. Satu lagi do W per do T. Paham maksudnya? Nangkap enggak ceritanya ini? Ini catat dulu deh. Ini baru di belakangnya kita kerjakan turunan W. Jadi turunan W terhadap dengan dua S dan T pada S dulu. Turunan W terhadap T apa? Berarti turunan pasir tidak do W per do S tambah do W per do W tambah do W per do T. Kosongnya A. Dikali dengan masing-masing pasangan itu. Kalau dia per do X, do W per do X, jadi do X per do X. Ya, mana? Ini saya kasih tunjuk. Mana? Di atasnya ini. Ya, sebetulnya gini. Ini kan cari do W. Sebetulnya do W itu adalah turunan parsialnya do W per do X, do W per do Y, do W per do Z. Ya, halo. Karena ini, nah, gini. Nah, tinggal tambah begini aja nih. Halo, lihat. Di sini do X. Karena ini semua variabel, dua variabel, ini do X, ini do Y, ini do Z, do Z. Karena ini terhadap S, berarti per do S, misalnya ini do S semua. Do S, do S, do S. Paham nggak maksudnya? Halo.
Artinya ini kenanya terhadap do S, ini per do S, per do S, per do S. Itu maksudnya. Tapi ada dua kan? Satu lagi dibuat lagi do W, gitu kan? Ini parsialnya do W per do X, do W per do Y, do W per do Z. Nah, di sini kan kali do X, itu kan ini kali do Y per do Z per. Nah, oke. Berikutnya taraf T. Taraf T apa? Per do T. Nah, kalau per do T semuanya per do T sini. Per do T, per do T. Saya kasih lingkari warna hijau ya. Karena ini per do T, per do T, per do T, per do T. Paham? Bikin rumusnya gitu. Ya. Ini yang dimaksud total diferensial itu betulnya. Ya. Tapi di sini sebenarnya decendrol. Ya. Memang dasarnya decendrol, tapi sebenarnya ini masuk total diferensial atau diferensial lengkap bahasa Indonesia. Ya. Ya balik lagi yang tadi ini dulu. Any question? Soal? Jelas? Ya, mengapa ada dua? Karena W itu diturunkan terhadap fungsi yang dalamnya S dan T, S dan T, S dan T. Dengan dua variabel, berarti turunan parsial gitu ya. Do W per do S, do W per do T. Dua sebenarnya. Tapi kalau ini satu variabel di contoh tadi, ya berarti satu dia. Tuh, tadi apa? Do Z per do T, ini kan satu dia. Karena yang terakhir itu masing-masingnya satu variabel. Kalau itu kan dua variabel semua. X-nya fungsi dua variabel, Y fungsi dua variabel, Z-nya fungsi dua variabel. Jadi W itu fungsi tiga variabel X, Y, Z. Maka total diferensialnya ada dua. Ya, setelah ini baru sekali yang soal rumus tadi itu, ya kita masukkan nilai-nilainya. Oh iya, satu aja. Kecuali kalau tanya do W per do T, tapi kalau lengkapnya sebetulnya semuanya, dua-duanya, ya, dua-duanya harus ada. Oke, ya agak panjang ya, materinya lumayan. Sudah selesai? Sudah. Yang lain sudah? Kalau sudah, kita langsung. Sebaiknya kita cari dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Jadi X-nya ST ya. Betul enggak? Halo. X-nya ST, Y-nya S min T, Z-nya S tambah 2T. Ya. Kita cari ya di sini. X sama dengan ST, Y sama dengan X sama dengan ST, Y sama dengan S min T. Ini S min T. Z sama dengan S ditambah 2T. Nah, kita sudah tahu nilai. Oh, sorry. Oh, hasilnya memang dalam. Oh, ya, berarti X-nya kita cari. Ya, ST. Oh, nggak usah ya, sorry. Nggak ada angkanya. Jadi itu turunannya ya. Jadi ini nggak apa-apa. Kita salin dulu supaya untuk ini aja. Nah, sekarang baru kita masuk dengan apa? Yang pertama, dia ada dua ya. Yang pertama adalah turunan W terhadap fungsi mereka ini ada dua variabel, S dan T. Pertama ada S. Ya, jadi Anda buat turunan parsialnya apa nih? Do W per do X tambah do W per do Y kosongan tambah do W per do Z. Masing-masing dikali dengan
yang sama apa aturan rantai ya, chain rule-nya apa sini? Rantainya. Rantainya apa nih? Do X per. Ini rantainya do Y. Ini rantainya do Z. Ya enggak? Kenanya per do S, semua per do S. Semua per do S. Per do S, per do S, per do S. Jelas ya? Jadi yang do S, yang kena ini per do S, ini per do S, per do S, per do S. Itu maksudnya. Nah, baru kita masukkan jadi do W per do S adalah, nah berapa do W per do X tadi apa? Do W per do X-nya adalah 2X tambah Y, tulis ini. 2X tambah Y dikali do X per do S. Mana? Do X per do S hasilnya T ya. Do X per do S hasilnya T. T. Benar ya? Berarti, oke. Berikutnya, eh, do W per do Y. 2Y tambah X. Ya, 2Y tambah X atau dibalik X tambah 2Y juga boleh ya. 2Y tambah X atau X tambah 2Y kali do Y per do S. Berapa do Y per do S ini? 1 ya? Benar nggak? 1. Tulis nih. Kali 1. Ditambah do W per do Z. Nah, do W per do Z, 2Z. Ya. 2Z. 2Z dikali do Z per do S. Do Z per do S 1. Ya. Do Z per do S 1. Kali 1. Jadi hasilnya apa? Halo? Hasilnya apa nih? Nah, ini X ini diganti lagi nih. Halo? Kan X-nya adalah ST, Y-nya adalah min ST, Z-nya adalah X. Jadi X, Y-nya juga diganti. Paham masih ya? Ya nak? Ganti ini. X-nya berarti ini 2 kali X ST ditambah Y. Y adalah S min T. Gitu ya. Kali T ditambah 2 kali Y. Y-nya adalah S min T. Ya nak? Di S min T ditambah X. X-nya adalah ST. Dikali 1. Ya nak? Ditambah 2 Z. Z-nya adalah S tambah 2T. Ya. 2Z kali 1. Ya nak? Jadi hasilnya apa nih? Ini menjadi 2. 2ST. 2ST ditambah S min T kali T. Ya, kali T ditambah, ya dikali T gitu. Ditambah, ini dikalikan 2S kurang 2T ditambah ST. Gitu ya. 2 kali S min 2 kali T ditambah ST kali 1. Kali 1 boleh hilang satunya enggak? Ya. Kita mau tulis boleh kali 1. Ditambah ini 2S ditambah 4T, betul enggak? Ini kita kalikan 2 kali S tambah 2 kali 2T kali 1. Kali 1-nya boleh hilang. Hasilnya apa jadi? Ini kita kalikan kali T ini sekarang. 2ST kali T apa? 2S T pangkat 2 enggak? Halo? 2ST kali T, 2ST pangkat 2. Tambah S kali T, SD. Min T kali T, T kuadrat. Ditambah yang ini dikali 1. Kalian aja kan. 2S kurang 2T tambah SD. Ditambah ini kali 1. Tambah 2S tambah 4T. Hasilnya apa? Ada yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Halo? Yang sama ini mana? ST ya. ST dengan ST dijumlahkan. Terus 2S dengan 2S dijumlahkan. Enak. Terus 4T kuadrat, min T kuadrat 4T. Nah, jadi hasil do W per do S sama dengan apa? 2ST kuadrat tidak ada pasangannya. 2ST kuadrat. Kemudian ST tambah ST apa? Halo? ST tambah ST?
2 ST ya. 2 ST. Kemudian ST tambah ST udah. 2 S tambah 2 S tambah 4 S ya. Yang terakhir min T kuadrat nggak ada pasangannya sama 4T. Salin aja. Min T kuadrat nggak ada pasangannya tambah 4T nggak ada pasangannya. Ya nah. Sampai sini jelas? Halo. Nah, lalu kita masuk lagi yang berikutnya. Do W per do T. Nah, sama tadi kan. Pak, tulang pasangnya apa tadi? Do W per do X tambah do W per do Y tambah do W per do Z. Nah, pasangannya sini rantai ya, rantainya. Ini per do X, ini do X. Betul nggak? Ini rantainya do Y. Ini rantainya do Z. Nah, karena ini per apa nih? Per do T, maka semuanya per do T nah. Do T, do T, do T. Nah, kasih tanda ini yang tambahannya. Jelas ya? Nah, sekarang baru kita ganti berapa? Do W per do T. Do W per do X tadi berapa? 2X tambah Y. 2X tambah Y dikali dengan do X per do T. Mana? Di bawah yang sebelumnya. Do X per do T yang paling bawah. Oke. Do X per do T adalah S kali S. Ditambah do W per do Y. Ini berapa? Waduh. Kali. Enggak, ini enggak tertulis nih. Ada ini kosong nggak nih? Halo. Asta, ini saya copy. Eh, wah repot juga. Oh ya, enggak apa-apa. Ada cadangannya, tampung. Yang ketujuh, ya bisa siapkan tampung itu. Yang ini, ya. Ini yang tadi enggak tertulis tadi ya. Oke, ini kita save dulu ya. Jadi gangguan itu selalu ada itu, enggak tahu mengapa deh. Sudah berapa tahun ini bingung sih carinya di mana salah itu. Oke, ada yang mengatakan bebannya terlalu banyak, jadi akibatnya gangguan gitu. Tapi gangguannya itu ngapa deh? Oke, yang tadi harus saya buang dulu ya. Buang mana ya tadi? Ini ya. Jadi kita biar ya dulu ya. Oke, yang mana nih? Oke. Baik, bahasa ulang lagi yang tadi apa? Halo, ini yang tadi terakhir hilang ya tadi ya. Tadi sudah saya buat deh ya ini. Mana ya? Bukan. Ulang lagi nih. Tadi yang di sini kita udah, oh ini untuk menyelesaikan ini aja. Hasilnya apa tadi?
dua ST kuadrat tidak ada pasangannya, disalingkan dua, ya enggak? Kalau dua S kuadrat T ya, dua ST kuadrat sama, dua ST kuadrat sama. Hah? T ST kuadrat, ST kuadrat harusnya ya. Dua ST kuadrat ya. Kemudian ST tambah ST, jadi 2 ST ya. 2 ST. Kemudian 2S tambah 2S, 4S ya. Kemudian min T kuadrat tidak ada pasangannya. Min T kuadrat ditambah 4T. Halo? Ya, inilah yang terakhir tadi kan. Sampai di sini. Jelas ya? Nah, baru kita mau cari yang apa tadi? Do W per do T. Tadi apa? Tulang bahasanya do W per do X. Do W per do X. Sini do W per do Y. Do W per do Z. Kemudian sini pas rantainya. Rantainya apa? Do X. Ini rantainya do Y. Ini rantainya do Z. Nah, karena ini per do T. Karena ini per do T. Do T. Do T per do T. Ya, ingat tadi. Karena ini per do T. Do T. Do T. Do T. Jelas ya? Nah, baru ganti. Jadi, do W per do T sama dengan apa? Tadi do W per do X 2X tambah Y ya? Halo? Mana tadi? Ini 2X tambah Y. Jadi 2X tambah Y dikali do X per do T. Do X per do T yang paling bawah. S ya. Do X per do T adalah S dikali S. Ditambah do W per do Y. 2Y tambah X. 2Y tambah X kali do Y per do T. Paling bawah kak. Min 1 ya. Do Y per do T adalah min 1. Ditambah do W per do Z. Salah 2Z ya. 2Z. Dikali dengan do Z per do T 2 ya. Jadi 2Z dikali 2. Itu enggak? Yang terakhir kan do Z per do T 2. Sehingga kalau kita kalikan. Sebelum dikalikan ganti dulu. X-nya apa tadi? Ini sama do W per do T sama dengan 2 kali X. X-nya sama dengan apa tadi? X sama dengan ST. Ya, X adalah ST. Tambah Y adalah S min T. S min T dikali S. Ya, ditambah 2. 2 kali Y. S min T ditambah X adalah ST dikali min 1 ditambah 2Z. Z-nya apa tadi? Z-nya adalah S tambah 2T. Ya. 2Z kali 2. Jadi hasilnya ini selesai dulu berapa? 2ST tambah S min T kurung kali S ditambah berapa? 2S kurang 2T tambah ST kali min 1. Ya enggak? Tambah, ini 2 kali 2. 2 kali 2, 4. S tambah 2T. Jadi hasilnya apa nih? Nah, ini dikali S. Jadi 2S kuadrat T ditambah S kali S kuadrat. T kali S, ST ya. Ditambah, oh, ini kali min. Min 1 dikali semuanya berapa nih? Min 1 kali min. Jadi min 2S tambah 2T min ST. Ya kan? Tambah 4 kali S, 4S. 4 kali 2T, 8T. Nah, kita jumlahkan berapa?
eh 2S kuadrat T tidak ada pasangannya, salin aja. Tidak ada pasangan. Terus S kuadrat juga tidak ada pasangan. Benar. S kuadrat tidak ada pasangan. S kuadrat. Kemudian min ST dengan min ST berapa? Halo? Min ST tambah min ST berapa? Min 2 ST. Kemudian min S. Min 2S dengan 4S berapa? Ini aktif lah untuk ada. Dan aktif juga nih. Min 2S tambah 4S berapa? 4S dikurang 2S. 2S. 2T tidak ada pasangannya. Ada. 2T dengan 8T berapa? 10T. Tidak ada sama. Ya udah, ini sudah selesai. Oke, sampai sini. Any question? Ini saya copy. Kita absen dulu ya. Tinggal 9 menit. Bentar. Udah di absen semua nih. Kenapa nih? Kemana absen semua? Hah? Iya, ini kok. Tunggu. Ini kok aneh nih. Oh, ini salah nih, ASO nih tadi. Oh, sorry. Thanks. Tiga belas. Oke. Yang dua ini Bramanta Rabani dan Felicia Dise Andati Aring nih kok berada ini tanda apa nih, nggak tahu. Gosan ada ya? Kenapa anda ini? Error. Oke. Lutfiah Zakir. Kenapa? Lupa ya. Oke. Muhammad Aditya Ramadan. Kenapa? Lupa juga. Oke. Nah, ini sudah Muhammad Hildan Luis Pratama kok sudah ada tanda gitu ya. Saya tidak bisa klik. Hah? Hah? Oh, lewat Zoom. Oke. Ini sudah semua. Sudah izin ya mungkin ya. Saya tahu udah. 5 orang ya. Step. Ya. Jason Lock. Agak terlambat karena kita pakai untuk itu ya. Latihan ini. Oke, tinggal 6 menit. Ada pertanyaan di sini? Yang dari online ada yang bertanya? Halo? Yang Sudah online? cukup, Pak. Sudah cukup. Jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, ini tanggung kita ya tinggal 5 minutes later. Oke. Kita siap-siap. Oke. Baik, kita istirahat dulu ya. Sudah itu kita siap-siap. Harus tepat waktu ya. Ini udah 5 menit bonusannya. Ya. Jadi sekarang Anda istirahat. Jam 11.20 kita langsung mulai. Oke.